Benarkah PDIP akan tinggalkan Jokowi di tengah gelanggang? Sebuah tulisan dari T.A. Nugroho. Insinyur Soekarno atau yang lebih akrab di telinga kita dengan sapaan Bung Karno adalah proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno adalah bapak ideologis bagiku. Banyak ajarannya tentang nasionalisme dan demokrasi yang terancap dalam. Sedalam gunung es di tengah lautan. Aku pernah membaca buku di bawah bendera revolusi baik jilid 1 maupun jilid 2. Dari buku tersebut, aku banyak belajar tentang arti sebuah perjuangan, pengorbanan, dan nasionalisme. Apa itu nasionalisme dan untuk apa itu nasionalisme? Aku lahir ketika Indonesia sudah lama merdeka. Tapi itu bukan alasan dan halangan bagiku untuk menjadi tertarik dan belajar tentang ajaran-ajaran Bung Karno. Nasionalisme menurut Bung Karno adalah sosio-nasionalisme, sedangkan demokrasi menurut Bung Karno adalah sosio-demokrasi. Bagi Bung Karno, nasionalisme dan demokrasi harus berlandaskan pada kemanusiaan. Kata kuncinya adalah kemanusiaan. Itu mungkin hanyalah satu kata yang bagi beberapa orang hanyalah sebuah kata biasa. Tapi bagiku, atau bahkan bagi para penganut ajaran Bung Karno, kata kemanusiaan adalah kata yang sakral, yang harus diletakkan sebagai pondasi paling besar atau paling dasar ketika akan masuk ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika aku teringat dengan Bung Karno, aku teringat dengan Bu Megawati. Salah satu putri kesayangan Bung Karno yang juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia kelima. Bu Mega, aku rindu Bung Karno. Mungkin hanya itulah yang sebenarnya ingin aku katakan jika seandainya aku bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Namun sayangnya, impian mungkin hanya akan menjadi impian. Siapalah diriku yang hingga berani bermimpi untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Tetapi rasa rinduku terhadap Bung Karno dan terhadap ajarannya akan coba aku sampaikan melalui tulisan ini. Semoga Bu Mega bisa membacanya. Bu Mega, pandemi virus corona yang sedang melanda Indonesia kita menurutku adalah sebuah ujian besar bagi bangsa dan negara kita. Semua kini kehidupan berbangsa dan bernegara kita terkena imbas pandemi COVID-19 ini. Pak Jokowi yang menurutku juga adalah salah satu anak ideologis murni dari ajaran Bung Karno sedang setengah mati berjuang untuk NKRI agar bisa segera terlepas dari jerat lingkaran COVID-19. Kesehatan, ekonomi, sosial, dan bahkan politik pun semua terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Bu Mega, dengan tidak mengurangi sedikit pun rasa hormatku padamu, aku mohon engkau bersedia untuk turun gunung, mendampingi Pak Jokowi menghadapi tekanan pandemi COVID-19 yang sudah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mungkin ini hanyalah karena ketakutanku saja, Bu Mega, hingga aku sampai berani menuliskan ini. Tetapi melihat dari segala potensi dan resiko yang sedang terjadi sekarang, posisi Presiden Jokowi sedang dalam posisi yang lemah. Banyak pihak yang dengan pragmatis terlihat sengaja menggunakan kondisi ini untuk mencoba menumpuk kesejahteraan di tengah kondisi saudara-saudara kita yang sedang lemah. Bahkan aku juga melihat gelagat dan siasat
yang tidak baik dari beberapa orang untuk mencoba menggulingkan Presiden Jokowi dari kursi kekuasaannya yang sah. Ini bukan tentang masalah kekuasaan semata, karena setiap kekuasaan aku yakin pasti ada waktu dan masanya masing-masing. Kekuasaan tidaklah pernah akan abadi, tetapi legasi seperti ajaran dari Bung Karno tentang nasionalisme lah yang akan selalu abadi untuk bangsa dan negara kita ini. Aku hanya tidak ingin hal buruk terjadi kepada Indonesia kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah seharusnya kita saling membantu agar lini-lini kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang telah porak-poranda karenanya bisa segera bangkit kembali. Jika saja Bung Karno masih hidup, aku yakin sekali bahwa beliau akan segera turun membantu Presiden Jokowi menangani pandemi COVID-19. Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan, itulah politik. Lalu benarkah PDIP mau meninggalkan Presiden Jokowi di tengah arena? Digambarkan PDIP sedang bersiap membuka pintu darurat atau emergency exit bila mana pesawat yang sedang dipiloti Presiden Joko Widodo mendarat darurat atau crash landing, sehingga PDIP dapat melompat dengan selamat. Disebutkan penyebab pesawat crash landing adalah pandemi COVID-19. Tanda-tanda ke arah PDIP mau melompat katanya ialah serangan kader-kader muda PDIP di DPR yang merupakan second layer atau lapis kedua terhadap pemerintah. Misalnya Masinton Pasaribu yang mempersoalkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020. Juga Adian Napitupulu yang terlibat polemik dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir soal mafia impor alat kesehatan, serta Arteria Dahlan yang mengisyaratkan ada presiden di atas presiden. Ada yang lebih berkuasa daripada penguasa. Benarkah PDIP hendak tinggal gelanggang colong pelayu? Sikap politik PDIP bergantung sikap ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Sebab tipe kepemimpinan Megawati di PDIP adalah karismatik, sebagaimana mendiang ayahnya Soekarno. PDIP meski kerap mengklaim sebagai partai politik modern, tapi sesungguhnya pengikutnya adalah massa tradisional yang punya ikatan ideologis dan emosional dengan Bung Karno dan keturunannya. Maka, apa kata Megawati? Itulah yang mereka laksanakan. Sikap para pengurus PDIP pun setali tiga uang, mulai dari ranting, PAC, DPC, DPP, hingga DPP. Akan yes woman. Di sisi lain, Jokowi adalah anak ideologis kesayangan Megawati. Kalau tidak sayang, bagaimana mungkin Mega mencalonkan Jokowi sebagai wali kota Surakarta, kemudian membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta, lalu dari Gubernur DKI Jakarta ke kursi Republik Indonesia 1. Bukankah Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP, sehingga kalau mau Mega bisa saja maju sendiri pada Pilpres 2014. Karena rasa sayangnya itulah, maka nyaris mustahil Mega akan membiarkan Jokowi jatuh di tengah jalan, apalagi menggembosinya. Di sisi lain, Mega mempertimbangkan keselamatan bangsa dan negara bila mana Jokowi jatuh di tengah jalan. Mega tak mungkin mau mengambil keuntungan politik di tengah terancamnya keselamatan bangsa. Bahwa kadang-kadang Megawati mengalami kekecewaan terhadap Jokowi itu wajar-wajar saja sebagai dinamika politik. Tapi Mega pun sadar, kue kekuasaan yang tersedia di Mega atau di meja Jokowi memang tak cukup memuaskan semua pihak. Sisi lain lagi, pemerintahan Jokowi identik dengan PDIP. Karena partai berlambang banteng ini pemegang saham mayoritas. Kemenangan PDIP juga identik dengan kemenangan Jokowi yang dijual PDIP dalam kampanyenya. Jadi kalau Jokowi jatuh, otomatis citra PDIP juga jatuh.
sehingga posisinya terancam pada pemilu 2024. Sebaliknya, Jokowi tidak punya beban karena ia tak bisa maju lagi di Pilpres 2024. Jokowi dan PDIP adalah dua sisi dari satu mata uang. Di saat bangsa ini sedang terkena musibah COVID-19, seyogyanya semua elemen bangsa bersatu padu melawannya, menjadikan pandemi mematikan itu sebagai common enemy atau musuh bersama, bukan malah berpikir jatuh menjatuhkan pemerintah. Siapapun presidennya akan kocar-kacir menghadapi pandemi. Alhasil, serangan-serangan kader-kader PDIP di DPR terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tak lebih dari gimik politik atau hanya riak-riak kecil di dalam samudera politik tanah air. Serangan-serangan itu hanyalah badai kecil di dalam gelas. Bahwa serangan-serangan itu dapat menaikkan bargaining position atau posisi tawar PDIP terhadap Jokowi, mungkin iya. Tapi untuk menjatuhkan Jokowi, mungkin masih jauh panggang dari api. Belanda masih jauh.